Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para masyayikh, para ustadz, para imam yang hadir maupun yang tidak hadir, terutama guru-guru kita semua yang kita hormati, ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya, ketua BKMT beserta dengan kepengurusannya, dan tentunya adalah ketua UPZ Masjid Al-Uswah yang mungkin sebentar lagi juga sudah mulai akan mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin dan yang tidak ketinggalan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian majelis ta'lim, terutama majelis ta'lim setiap Ahad pada maghrib di Masjid Al-Uswah. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami lanjutkan sedikit oleh-oleh kami dari kemarin ketika mengantar penyerahan donasi basuh luka Palestina yang telah dikumpulkan bersama-sama kita semua melalui Basnas Kota Tanjung Pinang. Jadi kemarin kami izin mengantarkan donasi ke Basnas Pusat. Ternyata sambutan di sana hadirin di luar ekspektasi saya. Saya membayangkan bahwa kemarin itu penyerahannya begitu simpel dan sederhana. Saya datang menyerahkan bukti transfernya, walaupun secara softnya juga sudah disampaikan, tapi hardnya kita sampaikan, kemudian kita mengambil dokumentasi penyerahannya kepada salah satu pimpinan Basnas Pusat. Namun ternyata sambutan di sana luar biasa. Jadi hari itu hadirin, Rabu tanggal 27 Desember ada 5 pertemuan agenda penting yang ada di Basnas Pusat. 5 itu salah satunya adalah pertemuan dengan Basnas Kota Tanjung Pinang dalam rangka penyerahan donasi yang telah dikumpulkan oleh masyarakat Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami mendapat nomor giliran yang kedua acara seremonialnya setelah salah satu perusahaan besar di Indonesia menitipkan donasinya juga melalui Basnas. Nah kemudian dalam acara seremonial itu dihadiri oleh Bapak Kiai Nur Muhammad, ketua umumnya, kemudian beberapa pimpinan Basnas, begitu juga dengan beberapa kepala divisi dan kepala deputinya. Alhamdulillah banyak yang hadir dan sudah menyambut memang kedatangan utusan dari Tanjung Pinang. Dalam acara seremonial tadi kami diberi waktu untuk menyampaikan beberapa patah kata yang kami sampaikan bahwa masyarakat Tanjung Pinang dalam mengumpulkan donasi ini setelah adanya surat edaran dari Ketua Basnas Ketua Basnas RI
segera bergerak, dan alhamdulillah tahap pertama terkumpul 600 juta yang sudah diserahkan pada saat Rakorda di Bintan. Kemudian tahap kedua kami mulai lagi. Saya kira tahap kedua ini paling banter terkumpul 100 sampai 150-an juta, Pak. Karena tidak mudah juga mengumpulkan uang sebanyak itu. Ternyata di tahap kedua itu terkumpul hampir sama dengan tahap yang pertama, sehingga total menjadi 1.116 juta totalnya itu, Pak, penghimpunannya. Nah, kemudian sambutan dari Ketua Basnas Pusat untuk wilayah kota yang di luar dari Pulau Jawa, untuk setingkat kota yang di luar Pulau Jawa dengan penduduk di bawah 1 juta, itu alhamdulillah kota Tanjung Pinang menjadi donatur tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya, Pak, di luar Pulau Jawa, di bawah penduduk 1 juta. Karena Batam itu terkumpul 2 miliar tapi penduduknya hampir 1,5 juta. Sementara Tanjung Pinang ini 300-an juta, alhamdulillah bisa terkumpul seperti itu. Nah, ini tentu adalah peran aktif daripada Bapak Ibu semua yang telah mendonasikan hartanya untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Nah, kemudian sebagai penutupnya kami menyampaikan pesan dari umumnya bahasa hati masyarakat Kota Tanjung Pinang, bahwasanya semoga donasi ini bisa segera dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina. Karena alhamdulillah untuk tahap pertama yang 600 juta itu sudah masuk ke wilayah sana dalam keikutsertaan bantuan dari Basnas tahap keduanya. Kemudian yang kedua kita, semoga di tahap ketiga Basnas ke sana bisa segera diikutkan. Dan semoga ini menjadi amal kita semua, amal keberkahan, amal kesolihan, amal kemanusiaan, dan sebagai menjadi bukti kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hadirin, perjuangan saudara-saudara kita di sana belum selesai, bahkan sekarang semakin meluas, semakin melebar. Di samping Brigade Al-Qassam itu juga turut Houthi dan Hizbullah, dan Israel beserta sekutunya juga semakin luas. Hanya saja pembahasan di media sosial di Indonesia sudah mulai hampir dilupakan. Nah, kita sebagai kaum muslimin jangan melupakan ini dulu, Bapak Ibu. Mohon terus untuk dibantu dengan doa kita. Mari baik yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, kita bantu perjuangan saudara kita di Gaza sana, di Palestina sana, dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Fil, dan kita doakan semoga Allah memenangkan perjuangan mereka. Amin amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, menangkanlah, lindungilah, selamatkanlah, tolonglah, bantulah ya Allah
perjuangan saudara-saudara kami di Gaza dalam melawan Zionis Israel. Ya Allah, menangkanlah mereka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pengajian kita. Untuk pekan ini beberapa tempat pengajian kami insya Allah masih dengan tema yang sama, karena berada di dalam momen tahun baru 2024. Nah, kita mulai dari awal. Hadirin, kita ini dihadapkan satu fenomena yang membangun sebuah persepsi kita bahwa penanggalan Masehi itu merupakan penanggalan non-Islam, kan gitu Pak ya. Hijriyah itu kalendernya milik umat Islam. Nah, ini saya tidak akan membahas tentang hal ini apakah milik umat Islam atau tidak, karena yang pro dan kontra tetap akan mempunyai argumen untuk membelanya. Misalkan yang kontra, dia akan bertanya, sejak kapan kalender mempunyai agama, kan gitu Pak ya. Yang di sini nanti menjawab, meskipun kalender itu tidak mempunyai agama, tapi aksesoris yang identik dengan agama itu menunjukkan identitas agama. Contoh misalkan Bapak punya mobil, atau ada seseorang yang mengendarai mobil kemudian atau motor, di tengah jalan dia melihat ada kecelakaan, ditengok hadirin yang dirahmati oleh Allah, penumpangnya meninggal semua, tidak diketahui identitasnya sama sekali. Nah, bagaimana Bapak akan mengebumikan sementara Bapak nggak mengetahui ini agamanya apa? Cuman di spion dalam mobil itu tergantung tasbih. Kira-kira Bapak akan menyangka dia beragama Islam atau tidak, Pak? Tentu jenengan akan menyangka itu Islam. Ditambah lagi hadirin, tape recordernya itu sedang melantunkan murotal Quran. Begitu dibuka VCD-nya, ternyata VCD-nya murotal Al-Quran. Kira-kira kita akan mengidentifikasi orang ini sebagai orang muslim atau tidak, Pak? Tentu kita akan mengidentitas mereka sebagai seorang muslim. Padahal sejak kapan tasbih punya agama? Sejak kapan VCD punya agama? Kan gitu Pak ya. Tapi ternyata itu bisa menjadi identitas seseorang berkaitan dengan sebuah keyakinan yang dia ikutin. Makanya hadirin, ini tidak akan saya panjang lebarkan pembahasannya, nanti tidak akan pernah putus karena selalu ada argumen yang akan membela dan melawannya. Nah hadirin, kalender Hijriyah itu didasarkan oleh orbit bulan. Kenyataannya yang memakai dasar orbit bulan itu dalam penanggalan tidak cuman umat Islam. Orang Jawa di dalam menyusun kalender Saka itu juga memakai kalender perhitungan orbit bulan. Orang Cina, Imlek dan lain sebagainya itu juga memakai orbit bulan. Hanya Masehi yang menggunakan orbit matahari. Nah, orbit bulan itu digunakan perhitungan kalender Hijriyah, dan kalender Hijriyah digunakan sebagai penanggalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan Islam. Ramadan, Syawal dan lain sebagainya. Nisfu Sya'ban itu memakai kalender Hijriyah, sehingga identik Hijriyah itu milik umat Islam. Namun hadirin, kalau Masehi dikatakan bahwa itu bukan kalender umat Islam, itu juga tidak 100% benar dan tidak 100% salah. Karena untuk hubungan yang berkaitan interaksi sosial kemasyarakatan, sosial perdagangan, sosial keduniawiaan, umat Islam juga memakai kalender
Masehi. Contoh misalkan pembukuan, tutup buku dan awal buku, pembukaan dan tutup pembukuan itu memakai kalender hitungan Masehi umumnya. Ada lagi pelajaran sekolah memakai perhitungan Masehi, begitu seterusnya dan banyak sekali. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan tahun baru ini saya hanya akan membahas momennya. Kita manfaatkan momennya secara kejiwaan kita, secara naluriah kita, bahwa ini kita seakan-akan membuka sebuah lembaran baru kembali dalam kehidupan kita. Nah ini momennya. Perkara itu digunakan oleh orang Islam atau non-Islam sekali lagi tidak perlu kita bahas. Nah hadirin, bagaimana kita memulai membahasnya? Jadi begini Pak, pergantian tahun baru itu kalau saya lihat merupakan miniatur perumpamaan masa kematian kita. Kok bisa? Karena begini Pak, begini. Ketika kita masuk tahun 2024, maka semua perilaku kita di 2023 ke bawah sana itu sudah tercatat dan tertutup bukunya. Tinggal kita menuai konsekuensi dari perilaku itu. Jika perilakunya baik, taat kepada Allah, amal solehahnya banyak, maka buahnya tentu baik pula. Tapi mohon maaf, naudzubillah, jika 2023 ke bawah perilaku kita, maaf, naudzubillah min dalik, penuh kemaksiatan, penuh kezaliman, bahkan kita kadang naudzubillah min dalik menganiaya, memfitnah, menjelekkan, memburukan, menjatuhkan orang lain, apapun yang diperbuat itu semua sudah dicatat dalam buku amaliyah kita. Tinggal bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan buah dari perbuatan itu. 2023 ke bawah. Nah hadirin, momen kematian kita juga begitu Pak. Begitu kita meninggal, maka seluruh perbuatan itu sudah tertutup semua, tinggal nanti buahnya saja. Konsekuensi dari perbuatan kita begitu meninggal, tutup plek, selesai. Berarti kan sama. Cuman bedanya di sini Pak. Kalau tahun baru, momen ini masih ada kesempatan kita untuk remedial perilaku, untuk memperbaiki perilaku karena kita masih diberi waktu hidup. Kalau kematian, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk remedial perilaku kita. Ini maka saya sebutkan pergantian tahun itu macam miniatur dari kematian kita. Bedanya kalau tahun baru ada kesempatan memperbaiki lagi perilaku kita, kalau kematian kita sudah selesai, nggak ada lagi masa untuk memperbaiki. Ini yang perlu kita pahamkan yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, timer hidup kita, waktu hitung hidup kita ini itu bukan menuju sesuatu yang bertambah, tapi hakikatnya timer hidup kita ini menuju waktu di mana kita sampai titik 0, 0 kemudian habis. Itu waktu hidup kita. Mau tidak mau kita harus pahami dan sadari bahwa titik yang akan kita tuju itu menuju titik 0 usia kita, bukan menuju titik bertambahnya usia dalam masa yang belum kita lalui. Kalau hitungannya memang bertambah yang sudah kita lalui, tapi kalau yang belum kita lalui menuju ke titik semakin habis umur kita. Yang kedua. Yang ketiga hadirin, ada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kita. Sayangnya nikmat itu kadang kita tidak menyadari, padahal itu nikmat yang spesial, istimewa, golden moment buat hidup kita Pak. Kita baru menyadari kalau nikmat itu sudah hilang.
Yang pertama, masa muda. Masa muda itu golden moment, golden age untuk mengumpulkan bekal buat kehidupan di masa tua. Sayangnya yang mengetahui nikmatnya masa muda itu adalah justru orang-orang yang sudah melewati masa mudanya, Pak. Maka kita bisa mendengar banyak orang tua yang sering ngomong begini, tahu tua saya kayak gini, dulu saya muda, saya habiskan waktu untuk menuntut ilmu agama. Tahu tua kayak gini, dulu saya akan sungguh-sungguh ketika sekolah, kan begitu, Pak. Karena orang yang sudah tua mengetahui betapa luar biasanya nilai masa muda. Nah, ini penting sekali diperhatikan untuk adik-adik yang masih muda saat ini. Jangan dihabiskan hanya untuk rebahan saja, Pak. Rebahan, main HP, main game, mohon maaf, masa depan membutuhkan bekal yang luar biasa banyaknya untuk ke depan kehidupan kita. Masa muda. Yang kedua, hadirin, tatkala kita berada dalam kondisi nyaman, tidak mempunyai masalah, tidak diuji dengan ujian, tidak tersangkut masalah hukum, tidak tersangkut masalah hal yang berkaitan sesuatu yang menjadi pikiran kita. Zona nyaman itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sayangnya zona nyaman ini baru disadari oleh orang-orang yang zona nyamannya hilang, Pak. Contoh kemarin, Pak, satu hari dari malam sampai pagi, sampai sore, sampai duhur hujan lebat, Pak, ya kan? Secara hukum syar'i, apabila hujan lebat itu termasuk uzur yang membolehkan kita untuk sholat tidak berjamaah, Pak. Salah satu. Nah, hadirin, maka dari itu akhirnya banyak orang ketika mengatakan, Mas, kenapa kok nggak sholat berjamaah di masjid? Hujan, Pak Ustadz, ya kan? Padahal masjidnya utuh, Pak. Anda tidak merasakan mempunyai masjid yang tidak terkena banjir, sehingga dengan begitu enak kita meninggalkan sholat jamaah. Tapi kalau Bapak menjadi tetangga saya di Jalan Al-Za'farun, tidak jauh dari situ, Pak. Waktu hujan kemarin kami nggak bisa mendirikan sholat duhur berjamaah, sholat asar, maghrib, isya nggak bisa semua, Pak. Kenapa? Karena begitu hujan tenggelam, Pak, surau kami, Pak. Sampai di grup WA kampung itu, bapak-bapak yang ada waktu luang segera ke musola untuk menggulung karpet, gitu, Pak. Panggilannya bukan panggilan adzan, tapi panggilan gulung karpet, kan itu. Akhirnya kami nggak bisa sholat jamaah, cari masjid ke daerah yang terdekat, Al Barokah, Nurul Haq, dan sebagainya. Nah, yang mempunyai masjid yang tidak kebanjiran, ya nggak terasa kalau itu sebuah nikmat. Kami, andaikan punya surau yang nggak kebanjiran, aduh nikmatnya luar biasa. Hujan-hujan bisa mengumandangkan adzan, bisa berkumpul dalam sebuah surau kami, karena kami kebanjiran, kan itu, Pak. Atau hari ini yang sedang tersangkut hukum, Pak, mungkin kita akan menyangka begini, enak dong jadi koruptor, korupsi miliaran di penjara cuma sekitar 4-5 tahun, enak sekali. Bayangan kita seperti itu, Pak. Yang jalani, Pak, boro-boro sampai dihukum, baru proses penyelidikan itu Masya Allah hancur mentalnya, Pak. Kalau nggak percaya Bapak, ya kan, dipanggil kepolisian untuk menjadi saksi, gitu. Menjadi saksi, Pak, bukan menjadi terdakwa. Itu sudah konsentrasi kita buyar, Pak. Apalagi sampai naudzubillahi min dzalik tersangkut terjerat hukum atau bencana yang lain. Maka hadirin, ketika kita berada dalam zona nyaman, itu kadang kita tidak bersyukur karena menyangka zona nyaman itu bukan kenikmatan. Baru kita sadar alangkah enaknya orang yang berada dalam posisi zona nyaman. Yang ketiga, hadirin, masalah kesehatan. Yang sehat-sehat saat ini alhamdulillah. Kita kadang jarang bersyukur tentang kesehatan kita. Tatkala jantung kita sehat, ginjal kita sehat, mata kita sehat. Mata saja, Pak, ya kan? Alhamdulillah bapak-bapak tidak pakai kacamata. Coba bayangkan kalau seperti saya, Pak. Saya mulai dari 4 SD, ini kacamata sudah nempel 24 jam kecuali tidur saja lepasnya, Pak. Ya kan? Betapa beratnya hidung dan telinga saya. Tapi saya bersyukur karena masih bisa dengan bantuan ini saya bisa melihat, kan itu, Pak.
Masih ada yang lebih buruk dari saya. Sayangnya kesehatan ini kadang kita tidak mensyukurinya kecuali setelah kesehatan itu hilang. Saya pernah nungguin bapak saya yang kena hemodialisa, Pak, cuci darah. Aduh, repot sekali, Pak. 1 minggu 2 kali. Sekali cuci darah, Pak, 5 jam. Terbaring saja cuci darah 5 jam. Mana ongkosnya mahal lagi, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ginjal kita sehat, Pak. Bapak nggak perlu cuci darah karena ginjalnya sehat. Nah, hadirin, baru ketika sakit kita merasakan nikmat itu, kesehatan itu adalah sebuah nikmat. Yang keempat, nah ini poin yang penting, ini yang ada kaitannya dengan momen tahun baru ini. Tatkala seseorang itu masih diberi waktu hidup di dunia, itu waktu hidup itu nikmat, Pak. Kita masih diberi kesempatan berjalan di atas dunia dengan umur dan kesehatan, dengan zona nyaman, itu merupakan nikmat sekali. Loh, kenapa hadirin? Karena ahli kubur saat ini mereka menangis minta dihidupkan kembali ke dunia. Nah, kita ini alhamdulillah masih hidup di dunia, berarti kan kita nikmat, diberi kenikmatan. Tapi saya hidup di dunia banyak problem, Pak Ustadz. Wajar, Pak. Besok pekan depan kita akan bahas tentang ini, Pak. Yang namanya dunia memang desainnya penuh cobaan, penuh ujian, penuh fitnah. Jangankan sampean, jangankan saya manusia biasa, Allah subhanahu wa ta'ala loh, zat yang menciptakan saja itu difitnah oleh manusia, Pak. Apa fitnah manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jelas-jelas dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah itu zat yang maha kuasa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lah difitnah oleh manusia kalau Allah itu beranak, gitu. Nabi Muhammad difitnah sebagai tukang sihir. Ini makalahnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Pak. Apalagi saya, kata Imam Syafi'i. Allah saja difitnah oleh manusia, Nabi Muhammad juga difitnah, apalagi saya, itu kata Imam Syafi'i. Lah kata Imam Syafi'i aja berkata begitu, apalagi kita, Pak, yang agama juga pas-pasan, begitu ngaji ngantuk kan itu, Pak. Mohon maaf. Imam Syafi'i itu, Pak, Imam Syafi'i kalau belajar itu begini, Pak. Beliau begitu belajar, fokus, goyang sedikit, geser konsentrasi, Pak. Fokus begitu terus. Apa yang didengar, beliau catat di otak, diulang dalam hati, diucap dalam otak. Begini terus, Pak. Saya diajarin guru saya dulu, Ustaz saya ngaji di pondok itu, Pak. Bapak kalau ngaji kok sambil goyang-goyang begini, Pak, sambil gini, beda dengan yang seperti ini, Pak. Fokus apa yang dikatakan guru kita, diulang di otak, diulang di hati. Ustadznya berangkat pergi, kita duduk ingat-ingat apa yang kita dapatkan selama kita duduk tadi, maka insya Allah hasilnya beda. Nah kita, Pak, mohon maaf, ustadznya ngaji kita main HP, Pak, mohon maaf. Yang lebih mengerikan, Al-Quran dibacakan kita main HP, mohon maaf loh, ini bukan nyindir personal, ini menyindir saya aja gitu. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran dibacakan, kita main HP, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang paling keras saat itu, masuk Islamnya gara-gara mendengarkan Al-Quran. Kita dibacakan Al-Quran main HP, naudzubillah min dzalik. Kan jauh gitu, Pak. Bahwa alam bisawab. Cuma alhamdulillahnya, Pak, bedanya orang Islam yang ada di Indonesia ini, Pak, kita sebagai orang Islam Nusantara ini, bukan Islam Nusantara yang kemarin viral itu, tidak. Maksud saya orang Islam yang tinggal di Nusantara ini, Pak, maksud saya. Ini nanti jadi bahan debat lagi, ya kan itu kan. Salah ucap aja sekarang ini, masya Allah, ya kan itu kan. Kita ini banyak debat, banyak ngomong, yang debat nggak paham tata kelola alasan ilmiahnya, yang jawab juga sama, yang mendengarkan tinggal memviralkan. Nah, repot semua, Pak. Jadi begini, Pak, enaknya orang Islam yang tinggal di Nusantara ini, Pak, kita diberi mudah, diberi hidayah oleh Allah dengan sangat mudah, Pak. Sekarang kita tengok, Pak, kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ya kan itu kan, tiba-tiba, Pak, tiba-tiba hujan lebat, dia berjalan dari rumah ke Masjid Al-Uswah, sedikit pun nggak basah, Pak, misalkan begitu. Saya yakin berbondong-bondong kita akan mengikuti petuah mereka, betul nggak, Pak? Cuma dikatakan itu aja, Pak. Atau
Misalkan Bapak melihat di tepi laut ada seorang kiai sholat di atas laut gitu Pak, wah Masya Allah, kita langsung ngomong itu waliullah, apapun nasihatnya kita ikuti semua Pak. Mudahnya orang Islam yang tinggal di Nusantara ini untuk mempercayai kekuasaan Allah lewat para ulama-ulamanya. Oh jangan kan gitu Pak, di Jawa itu ada gending sholawatan Jawa kuno yang namanya Yanen Pak, cuman digendingin kayak gitu itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Bayangkan umat yang ada di Timur Tengah sana Pak, Nabi Musa itu umatnya, ya Nabi Allah mintakan hidangan dari Allah, hidangan turun Pak dari langit, masih juga nggak percaya Pak. Ini bagaimana Musa, kita sudah berada di tepi laut sementara Firaun di belakang, Allah tunjukkan kekuasaannya, dibelah lautnya Pak. Begitu ditinggal suatu saat nanti ke Bukit Sinai nyembah sapi Pak, Masya Allah Pak. Susahnya itu Pak. Makanya kita bersyukur Allah mudahkan untuk menerima hidayah kebenaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, artinya ketika kita masih hidup di atas dunia ini, hargai Pak hidup kita, detik demi detik, waktu demi waktu, karena ini nikmat yang luar biasa. Mati selesai Pak kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya bersama jenengan di sini sudah berapa tahun Pak? Dari tahun berapa ini Pak pengurus nih? Mungkin 2015 atau 2017 kan itu kan? Karena pengajian Al-Uswah pertama kali pada maghrib itu kan yang rutin kan dimulai dari pengajian kami kan gitu kan, baru kemudian Ustadz Dedi Sanjaya, Ustadz Reza masuk dan sebagainya ya kan. Saya masih ingat itu Pak, saya bermusyawarah dengan pengurusnya saat itu sehabis pergantian pengurus lama. Artinya kita bertahun-tahun Pak duduk di sini, dan Bapak juga bertahun-tahun bersama dengan ustadz-ustadz yang lain. Artinya sedikit banyaknya kita sudah alhamdulillah punya dasar ilmu agama syariah yang kita pelajari. Fikihnya, sholat sudah selesai kita bahas dulu Pak. Wudu, kencing, mandi jinabah, fardu kifayah, puasa, zakat, haji, umroh sudah semua kita bahas. Kalau jenengan bertanya masa sih Pak Ustadz, sudah kita bahas. Berarti jenengan tidur ya kan itu kan. Sudah Pak, sudah. Nilai-nilai amal juga sudah kita bahas, bahkan rasa feel juga sudah kita bahas. Artinya bekal kita ya, walaupun dikatakan cukup atau tidak, insya Allah sudah ada lah ya. Maka hadirin, ketika kita menyadari yang pertama ini adalah momen di mana ke depan ada kesempatan remedial memperbaiki diri. Yang kedua, timer hidup kita semakin habis. Yang ketiga, saat hidup di dunia ini merupakan nikmat yang luar biasa, kesempatan itu masih ada. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, apapun alasannya, sedikit banyaknya kita sudah kenal ilmu agama kita Pak. Maka ke depan yang harus kita munculkan satu motivasi dalam hidup kita adalah bahwa saya ini harus, tekad ini harus dimunculkan Pak. Karena mau nggak mau sebelum semua terlambat, saya harus 2024 ke depan sampai nanti saya meninggal dunia akan saya habiskan seluruh waktu saya untuk taat kepada Allah. Intinya di sini Pak, munculnya satu karakter, satu motivasi kuat, satu persepsi pikiran yang dibangun bahwa 2024 sampai nanti Allah memanggil, akan saya habiskan seluruh hidup saya untuk taat kepada Allah. Kalau tidak mulai saat ini, mau sampai kapan lagi? Karena hidup saya terbatas. Yang sudah biarlah sudah, yang belum saya akan menjadi hamba Allah yang taat. Siap ya Allah, wahai hambaku, aku perintahkan kamu sholat menyembahku. Siap ya Allah, aku perintahkan zakat. Siap ya Allah. Jangan kalah sama tentara yang menerima perintah dari komandannya Pak. Saya salut sekali dengan tentara itu Pak. Tentara itu dengan komandannya, perintah belum turun sudah siap dulu Pak. Perintah belum turun, siap dulu Pak. Nah kita sebagai hamba Allah harusnya kan lebih dari seorang tentara kepada komandannya. Siap ya Allah. Jangan korupsi, siap. Jangan mendolimi orang, siap. Kan itu Pak.
sholat dijaga, siap ya Allah. Perkara bagaimana besar kecilnya pahala itu urusan Allah, nggak usah nanyain upah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Lawong ibadah kita ini kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kita ini hidup di dunia, Pak, baru satu mata aja udah habis, Pak, ya kan? Gimana nggak habis, Pak? Bung sholat kita aja kemana-mana, Allahu Akbar, ya Allah, besok angsuran tanggal terakhir bayar, belum punya duit, mumet, Pak, ya kan? Ini baru satu problem, belum yang lain. Ini yang harus kita munculkan ke depan ini, Pak, di 2024. Nah, bagaimana membangun karakter itu, Pak? Membangun karakter dan motivasi agar kita punya tekad kuat seperti itu, Pak. Nah, hadirin, ada nasihat dari Imam Hamid, Syekh Hamid Al-Lifaf rahimahullah ta'ala, ada yang menyebut dengan Al-Lafaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan begini, masih ada waktu nih, Pak. Dulu aku menyangka bahwa yang namanya kaya, seseorang itu menjadi kaya itu ketika dia memiliki harta yang banyak. Dan aku mencarinya, aku mengumpulkannya, aku menghimpunnya, karena aku juga mempunyai persepsi bahwa ketika aku pengen menjadi orang yang kaya, harta saya harus banyak. Maka saya berlomba-lomba terus berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta itu. Ternyata pada satu titik di mana saya sudah mengumpulkan harta, kaya itu tidak di materi. Kaya itu ada dalam jiwa. Siapa saja yang mempunyai jiwa qanaah, maka dialah orang yang kaya sesungguhnya. Itu nasihat Imam Hamid Al-Lifaf. Orang yang kaya itu, hadirin, ketika jiwanya qanaah. Qanaah itu apa? Kunci qanaah, hadirin, qanaah itu adalah satu, bersyukur dengan rezeki yang berapapun Allah bagikan kepada kita. Yang kedua, menikmati proses dalam mencari rezeki dengan bersyukur. Yang ketiga, tidak pernah iri dengki dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, Pak. Kok tiga sifat ini masuk dalam diri kita, qanaah, kaya kita, Pak. Nah, bagaimana agar kita bisa menikmati rezeki yang sudah kita, yang diberikan Allah kepada kita, prosesnya juga kita bisa menikmati. Kuncinya nggak usah kepingin, nggak usah iri, nggak usah dengki dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Maka jenengan akan bersyukur. Hal kecil, Pak, masalah istri kita, Pak. Bapak nggak usah kepingin istri tetangganya, Pak. Ya gimana nggak kepingin, Pak Ustadz, milik saya sawo matang, mereka kuning langsat, Pak Ustadz. Nggak usah kepingin, karena yang punya istri kuning langsat juga punya keinginan punya istri yang sawo matang, kan gitu, Pak. Kita kan hanya saling memandang aja. Istri kita mempunyai kelebihan, istri orang lain juga mempunyai kelebihan bagi suaminya. Kita mempunyai kelebihan bagi suami kita, bagi suami masing-masing. Ini, maka ke depan, hadirin, kalau kita masih punya anggapan, kalau kita masih punya persepsi bahwa membangun kekayaan yang kita inginkan dengan mengumpulkan harta, keliru, Pak. Justru yang harus kita kelola adalah ruhaniyah kita. Bagaimana hati kita, jiwa kita bisa menjadi orang yang qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti keterangannya jauh, Pak, karena waktunya mepet sekali, tinggal 6 menit. Yang kedua, Imam Hamid itu berkata begini, aku cari sesuatu yang bisa memuaskan diriku dengan kelezatan-kelezatan dunia di dalam mengumpulkan banyaknya kenikmatan dunia. Aku cari semua dan aku mendapatkan itu. Ternyata kenikmatan itu, kenikmatan bisa menikmati dunia itu tidak banyaknya perkara kelezatan dunia dalam diri kita, tapi justru ketika sedikit kenikmatan itu maka kita bisa menikmatinya. Contoh misalkan, Pak, Bapak ada yang suka durian, Pak? Ada ya? Hampir semua kita suka durian. Bapak beli durian, itu kalau cuma 2 buah, 3 buah, nikmat, Pak, kita menikmati dalam keluarga. Habis duriannya kita masih mengatakan kurang, kan gitu, Pak.
Tapi kalau kita beli sekarung durian sampai blenger, maka justru malah kenikmatan durian itu turun, Pak. Menikmatinya. Bahkan mungkin akan timbul tensi. Habis makan durian, makan gonggong, minum kopi, wah selesai itu, Pak. Makanya bapak-bapak kalau punya banyak durian jangan dimakan sendiri, Pak. WA kami juga lah, ya kan itu kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu juga makanan yang lain. Poligami, ini mohon maaf ini, poligami. Dalam pandangan kita begitu enaknya poligami. Tapi yang sudah jalanin ngomong sama saya, Pak, ada orangnya itu, Pak. Pak Ustadz nggak usah poligami lah. Yang mumet biar saya saja, Pak, kata dia. Ya kan? Ternyata banyak hal yang memang ketika kenikmatan itu sudah bertumpuk, justru malah kita ini akan berkurang dalam menikmatinya. Makanya hadirin, di 2024 ke depan tidak perlu kita mengumpulkan seabrek kenikmatan-kenikmatan dunia. Hidup yang sederhana, batasin diri, maka di situ kita bisa menikmati hidup, Pak. Yang sering saya jumpain itu, Pak, kalau kita nginap di hotel, sarapan itu, Pak, nasi goreng, nasi putih, nasi lemak, ada semua, sampai nasi berani aja ada, Pak. Kemudian roti yang bulat, yang gepeng, segitiga, bakar ada. Telur, dadar, acak-acak, gulung ada semua, Pak. Sering disebut dengan omelet. Dulu saya omelet itu nggak tahu, Pak, omelet itu apa gitu kan. Ternyata begitu besar, telur dadar, Masya Allah. Sama aja kan itu. Kita malah justru tidak bisa menikmati semuanya. Tapi Bapak di rumah cuma digorengkan nasi oleh istri kita, agak pedes sedikit, campurin dengan telur. Itu telur dadar karena terbatas, maka digoreng bareng, diiris-iris, dibagi sama istri kita dengan anak-anak kita, Pak. Masya Allah, nikmatnya habis itu minum teh panas gitu, Pak. Wah, subhanallah, ya Allah, nikmatnya kayak gini. Maka kalau kita ingin menikmati dunia ke depan, justru di kehidupan yang sederhana, Pak. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencari yang disebut orang dengan nikmat-nikmat kebahagiaan dunia. Saya cari di situ dan saya dapatkan itu, kata Imam Hamid itu. Tapi justru kuncinya itu di kesehatan. Seseorang meskipun di hadapannya itu duit banyak, istri banyak, cantik semua, solehah semua, ya kan, mohon maaf ini, ibu-ibu punya emas batangan banyak, mobil berserak, tapi sakit, Pak, Masya Allah, selesai, nggak bisa menikmatinya. Bapak mobil banyak di situ, mewah semua, yang sport ada, yang gagah mencorong ada, ya kan, yang kecil ada, yang cuma 2 orang ada, pickup maksudnya kan gitu kan, ada semua. Tapi Bapak sakit, tidak bisa menikmati. Maka di 2024 sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas kesehatan kita dijaga, Pak. Ada waktu untuk olahraga, makanan yang memang mempengaruhi kurang bagus ya dijaga, didisiplinkan itu. Nggak perlu, Pak Ustadz, saya menjaga kesehatan, kalau memang waktunya meninggal ya meninggal. Wah, ya nggak boleh begitu, Pak. Waliullah itu tetap juga memperhitungkan apa yang menjadi ikhtiar, gitu loh. Kalau memang keluar malam itu bermasalah, ya jangan sering-sering keluar malam, gitu loh. Saya dinasihatin seseorang itu yang sudah tua, hindari makan makanan yang berlemak kemudian minum es, karena itu nanti akan menjadi penyumbatan di pembuluh darah. Wallahu alam benarnya dan tidaknya saya alam, tapi saya taati aja, Pak, karena sebagai ikhtiar saya. Bayangkan ibu-ibu kalau mempunyai minyak goreng disimpan di kulkas, otomatis kan membeku kan gitu, Pak, ya. Nah, kita habis makan gorengan yang minyaknya mau alam bisawab sudah berapa kali dipakai, habis itu minum teh obeng, ayo habis, Pak, ya kan, lengket semua itu, Pak, minyaknya. Ini hadirin kesehatan. Yang terakhir hadirin, ini yang terakhir, kata Imam Hamid itu, saya dulu menyangka bahwa saya bisa takwa kepada Allah, saya bisa duduk di majelis ilmu, saya bisa berbuat baik ketika saya mempunyai waktu luang, ketika saya mempunyai hidup dalam seperti zona nyaman, ketika saya hidup seperti itu. Ternyata kalau kita ibadah
menuntut ilmu, kemudian apapun yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah, menunggu kita punya luangnya waktu, menunggu ketika kita berada zona nyaman, menunggu harta kita banyak, maka justru waktu itu tidak akan pernah kita dapatkan. Hadirin, maka membangun taat kepada Allah, termasuk duduk di majelis taklim, sholat jamaah, itu tidak perlu menunggu kapan kita punya waktu yang luang. Tapi sekecil apapun, sesempit apapun waktu kita, sebanyak apapun problem hidup kita, harus kita wajibkan untuk menyisihkan taat kita, waktu kita untuk taat kepada Allah, Pak. Baru itu akan kita dapatkan. Karena semua ibadah pasti ada masyakohnya. Masyakoh itu apa, Pak? Pemberatnya. Yang memberatin itu ada aja. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang masalah hambatan yang berkaitan dengan musibah dan ujian. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai bekal ke depan kita di tahun 2004 ke depan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Yang pertama, marilah kita bangun ketekatan yang kuat, Pak, bahwa hidup kita ini sedetik pun tidak akan kita biarkan, tidak akan kita lepaskan untuk tidak taat kepada Allah. Tidak perlu muluk-muluk dalam semboyan kita. Saya itu punya kawan, itu sholat sunnahnya itu banyak sekali, Pak, tapi yang sesuai syariah loh ya. Duhanya 8, kadang dia ambil yang 12, kan banyak pendapat itu, Pak ya. Sholat isya dikerjakan, sehabis wudhu dia syukuril wudhu. Saya tanya, Mas, sampean itu ada hajat apa toh? Kok sholat sunnahnya banyak sekali? Simpel aja jawabnya. Saya itu, Pak Ustadz, berusaha dalam setiap hidup saya itu sebanyak mungkin sujud kepada Allah, sebanyak mungkin, untuk bisa sujud, meletakkan dahi saya di atas tanah, mengakui kebesaran Allah, untuk sujud kepada Allah. Kan simpel, Pak. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi mulai saat ini mari kita bangun ketekatan yang kuat, Pak. Masa sudah belajar Al-Hikam, sudah belajar Minhajul Abidin, nanti sebentar lagi kita akan belajar Ihya, kok masih belum punya tekad kuat di dalam menghabiskan umur, Pak? Kalau Bapak bertanya, emang kita sudah belajar Al-Hikam? Sudah, Pak, kemarin udah habis, Bapak kemana? Kan itu, Pak ya? Ngantuk, Pak Ustadz, kan itu. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ke depan ayo kita rubah persepsi kita. Kalau kita ingin kaya, kekayaan tidak di materi, Pak, tapi kekayaan itu membangun pribadi kita, feel rasa kita. Kita bisa menghadirkan qanaah dalam diri kita, kaya kita, Pak. Dan justru seperti itu Allah akan tundukkan dunia, Allah akan berikan dunia kepada kita. Disitulah saat itu kita sudah berkata, mohon maaf ya Allah, saya akan mengambil secukupnya saja. Begitu, Pak. Tapi jangan ditawarkan ke sekarang. Kalau sekarang, masa Allah kurang ya Allah, kan begitu, Pak. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan. Kita ini kebanyakan yang hadir di sini kan 60% lansia, Pak ya, kan itu. Umur 40 tahun naik itu udah lansia, Pak. 45 tahun naik itu lansia pertama, Pak, ya kan. Jadi kita perlu betul menjaga kesehatan, atur olahraga yang cukup sesuai porsinya, Pak. Jangan mentang-mentang olahraga kebablasan. Tetangga saya habis kerja pulang diajak badminton, habis sholat asar dia badminton, main tenis, habis itu maghrib isya di Suro, dijemput kawan main badminton, jam 10 dibawa pulang pakai mobil jenazah, Pak. Makanya bapak-bapak kalau berolahraga yang secukupnya. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak perlu berlebihan kita di dalam menikmati dunia ini, dalam mencari kenikmatan dunia ini. Insya Allah seberapapun, asal itu dalam kesederhanaan, betul-betul kita mampu menikmatinya. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, selamat berjuang untuk menjadi hamba Allah yang semakin takwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.